Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin membagikan beberapa gagasan yang menunjukkan bahwa seringkali pikiran kita itu keliru. Pikiran kita itu tidak bisa dipercaya. Makanya kita tidak harus selalu menuruti pikiran kita. Apa yang kita pikir benar, belum tentu benar. Intinya, banyak yang ditawarkan oleh pikiran, tidak harus kita terima. Nah, pada saat itu, kita kemudian mengerti, kita sadar bahwa kita lebih besar dari pikiran kita. Dan kita bisa mengarahkan dan menata pikiran kita. Dan dengan demikian juga kita bisa menata dan mengatur emosi-emosi dan perasaan-perasaan kita. Maka saya akan tunjukkan beberapa pikiran yang nampaknya benar tapi keliru. Yang pertama, kita seringkali mendengar dan mungkin mengungkapkan dan meyakini perkataan ini. Tunjukkan kepada saya bukti-bukti, maka saya akan percaya. Oh, itu nampaknya benar banget tuh. Kalau ada buktinya baru saya percaya. Padahal salah total. Nah, kalau sudah dibuktikan ya enggak perlu percaya lagi. Wong sudah terbukti. Pikiran kita itu kadang-kadang keliru. Tapi kita enggak sadar. Tunjukkan bukti-buktinya, lalu saya akan percaya. Lah ya enggak bisa. Yang kita percayai itu justru karena tidak bisa dibuktikan, maka saya percayai. Kalau sudah jelas terbukti 2 tambah 2, 4. Lah ngapain dipercayai wong sudah terbukti? 2 tambah 2, oh sebentar saya mau berdoa dulu, rosario dulu, novena. Alah, enggak usah, sudah terbukti 4. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan secara jelas 100%, disitulah kita harus percaya. Saya mau menikah dengan orang ini. Bisa enggak saya percaya dia? Bisa enggak dia setia kepada saya? Ya saya harus percaya. Nah itu. Kalau di dalam surat kepada umat Ibrani bab 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Iman itu justru bukti, bukan untuk dibuktikan. Nah, itu yang pertama. Jadi kadang-kadang pikiran kita itu kebalik-balik. Yang kedua, saya tidak tahu nih apa yang akan terjadi di masa depan. Bagaimana nasib anak saya di masa depan. Wah, itu seolah-olah itu bisa dipikirkan terus bisa dijawab. Ya nggak bisa dijawab, masa depan kok dijawab. Nggak usah dipikirin. Jelas nggak bisa dipikirin kok. Apa yang akan terjadi dengan anak saya nanti? Ya nggak tahu, nggak usah dipikir. Yang penting justru apa yang kita lakukan sekarang ini. Didik anak kita dengan baik-baik, cintai sepenuhnya, beri yang terbaik untuk dia sekarang. Nanti nggak usah dipikir, nggak bisa kita mikir masa depan. Apakah nanti anak saya akan hormat sama orang tua? Ya nggak usah ditanya, nggak ada jawabannya. Itu pikiran kita. Kita seringkali khawatir, gelisah, padahal jelas-jelas keliru. Tidak bisa dibuktikan. Kita sudah gelisah dulu. Itulah pikiran kita itu. Karena itu, jangan terlalu mempercayai pikiran kita. Yang penting kita belajar bahwa kita bisa menghadapi dan mengalami setiap peristiwa. Karena tidak semua hal bisa dipikirkan, tetapi bisa dialami, bisa dijalani, bisa disyukuri. Hidup itu lebih besar daripada yang bisa kita pikirkan. Yang ketiga, contoh yang ketiga. Kalau kita bertemu dengan seseorang, itu kita seringkali berpikir
bahwa orang itu begini, orang itu seperti ini, orang ini pasti begitu. Itu juga keliru, tidak tepat. Karena apa? Karena itu pikiran kita tentang orang itu, bukan orang itu. Dan keliru pasti. Orang itu jauh lebih besar daripada yang bisa kita pikirkan. Termasuk berpikir tentang diri sendiri. Saya seperti ini, saya begini, saya begitu. Itu pikiran kita. Maka seringkali kalau kita ketemu dengan seseorang, yang ketemu itu pikiran saya tentang orang itu, dan pikiran orang itu tentang saya. Jadi yang ketemu bukan dia dan saya, tapi konsep dengan konsep, pikiran dengan pikiran. Dan itu tidak real semua karena konsep. Karena itu ketika kita kemudian mengenal dan bertemu cukup lama, kemudian kita sadar, oh ternyata dia begini. Nah itu artinya berubah, pikiran kita keliru. Maka tidak selalu kita harus menerima pikiran itu. Contoh yang lain adalah, kalau saya akan bahagia, kalau pasangan saya begini, kalau situasinya seperti ini, kalau semuanya baik, itu juga keliru. Bahagia itu tidak tergantung apa yang ada di sekitar kita. Tapi bahagia itu tergantung apa yang ada di pikiran kita. Hujan, kita bisa bahagia. Terang, panas, kita bisa bahagia. Orang ini baik, bahagia. Orang ini tidak baik, bahagia. Kita bisa. Kebahagiaan kita tergantung pikiran kita. Kalau pikiran kita baik, menyenangkan, hati kita bahagia. Kalau pikiran kita buruk, khawatir, takut, ya kita nggak bahagia. Jadi yang menentukan kebahagiaan itu pikiran kita sendiri, bukan orang lain, bukan keadaan sekitar kita. Nah, di sini kemudian kita bisa belajar. Belajar bahwa bahagia atau tidak bahagia, nyaman atau tidak nyaman, itu kita sendiri yang menentukan. Pikiran kita bisa terima, bisa tidak kita terima. Karena kita lebih besar dari pikiran kita. Apapun yang dipikirkan oleh pikiran kita, sebesar apapun, sehebat apapun, kita lebih besar. Dan yang membatasi diri kita ya pikiran kita sendiri. Pikiran kita itu bisa membatasi kita sehingga kita yakin bahwa kita tidak mampu. Tapi jangan percaya. Kita selalu lebih besar daripada apa yang bisa kita pikirkan. Dan karena itu, persoalan yang kita hadapi, pertama-tama kita perlu mengalaminya, mensyukurinya, dan kemudian menemukan solusinya. Karena selalu persoalan yang kita hadapi, kita selalu lebih besar darinya. Karena persoalan-persoalan itu muncul dari pikiran kita sendiri yang terbatas dan tidak mampu mencari solusi. Maka pikiran tidak harus dituruti. Lalu pertanyaannya, apakah berarti kita tidak harus berpikir? Berpikir, tetapi yang perlu saja. Menurut Rasul Paulus kepada umat di Filipi bab 4 ayat 8, dikatakan bahwa apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang mendatangkan berkat, itulah yang harus kita pikirkan. Yang lain-lain nggak perlu, karena nggak penting. Memikirkan sesuatu yang tidak penting, misalnya seperti mempertanyakan masa depan. Alah, itu nggak penting sama sekali. Nanti bagaimana nasib saya kalau saya seperti ini? Ya nggak tahu, itu masa depan. Kita nggak tahu apa-apa tentang masa depan. Variabelnya terlalu banyak. Yang penting adalah memikirkan sekarang apa yang terbaik yang bisa kita lakukan sekarang, yang kemungkinan efeknya akan baik juga di masa depan. Apakah pasti efeknya akan begitu? Tidak pasti. Variabel yang menentukan masa depan banyak sekali, terutama Tuhan. Maka kalau mau berpikir yang baik, yang mulia, yang pantas. Dan yang lain kemudian serahkan kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Saat ini, sekarang ini adalah tanggung jawab saya. Supaya saya bisa hidup dengan nyaman, orang lain hidup dengan baik, dan hidup bersama patut kita syukuri. Masa depan kita serahkan kepada Tuhan. Masa lalu sudah lewat. Lupakan saja. Syukuri dan nikmati apa yang kita alami sekarang. Dengan antusiasme, dengan sukacita, dengan kegembiraan. Dan dalam setiap peristiwa tanyakan, apa yang terbaik yang bisa saya buat untuk peristiwa ini?
Sehingga itulah sumbangan terbaik saya dari momen ke momen. Dan pasti efeknya akan positif kalau kita melakukan yang positif. Kalau toh tidak, Tuhan yang mempunyai rencana yang baik pasti akan memberikan yang terbaik juga. Dengan cara seperti itu, kita bisa mengurangi pikiran, bisa melepaskan pikiran yang tidak baik, dan hidup kita menjadi lebih ringan, lebih penuh syukur, lebih penuh sukacita. Terutama kalau kita hidup bukan berdasarkan pikiran, tetapi berdasarkan iman, kasih, dan harapan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.